Oke, baik, terima kasih. Izinkan Pak Bupati, mungkin kedatangan kami untuk menghadap untuk melaporkan ada beberapa kegiatan dari Forki yang sudah terlaksana beberapa bulan yang lewat setelah pasca dari Bupati Cup pertama yang kita laksanakan di Pendopo, dan pada tanggal 12 sampai 14 September kemarin kita Forki mengikuti Kejurda Forki Sumatera Utara tahun 2022 di Gor Mini Futsal Pancing Medan, dan juga pada tanggal 3-6 Oktober kemarin kita juga dari Forki menghadirkan 2 atlet di Kejurnas yang dilaksanakan di Padang Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan hasilnya sangat memuaskan, di mana dan juga ada beberapa tahun kemarin dari Kesinkan juga ada bertanding, dan juga ada dari KKI di Jakarta, Kesinkannya Jakarta, KKI juga, serta Kala Hitam baru 3 hari yang lewat di Batam dapat juara, di mana kami bisa laporkan izin Pak Bupati, di mana hasil kejuaraan atlet Forki Toba di Kejurda Sumut, di mana Toba mendapatkan emas 6, perak 4, perunggu 5 dengan total 15 medali. Di kejuaraan atlet Forki untuk kejuaraan nasional yang di Padang, di mana diikuti hasil dari Kejurda ini, di mana Toba mendapat 2 orang, 1 emas, 1 perunggu. Di kejuaraan Kesingkan yang dilaksanakan di Jakarta, di mana dari 13 total emas 11, perak 2, itulah yang anak ini. Dan juga dari KKI kadet seleksinya kemarin 5 yang diberangkatkan, 5 mendapat medali, emas 2, perak 2, perunggu 1, total 5. Itulah mungkin laporan kami Pak Bupati. Kendati juga dengan ada beberapa kendala, makanya kami melaporkan Pak, karena juga dalam hasil dari Kejurnas Sumatera Barat dalam waktu dekat akan diberangkatkan 2 orang lagi ke kejuaraan Asia ke Uzbekistan. Nah, itulah saudara Faisal dan Daniel Tapea. Dan juga mungkin nanti ada beberapa masukan Pak dari Pak Bupati, dan juga ada beberapa juga kendala bagi kami, di mana di dalam mengikuti 2 ajang kejuaraan ini Pak, kami sangat sayangkan tidak adanya perhatian dari KONI. Sebenarnya gawe ini adalah KONI waktu Kejurda Forki yang di Medan dan di Sumatera Barat. Kami telepon, ini tidak ada 1% pun. Jadi sangat miris kita sekarang ini. Untuk bagaimana nanti atlet kita akan bertanding lagi di bulan-bulan terakhir ini dan di tahun yang akan datang. Jadi ini perlu kami beritahukan Pak, agar ini jadi perhatian kita bersama, agar juga atlet-atlet ini bisa kita perhatikan, karena di akhir bulan ini 29 Oktober sampai 6 November itulah Propsu di event Propsu tahun 2022, dan ini kita juga telah melaksanakan latihan TC, dan ini juga sangat miris bagaimana kita mendapatkan hasil yang maksimal nanti di Medan ini, sementara perhatian dari KONI tidak ada. Ini udah kita laksanakan, semua berbagai perguruan untuk persiapan ini. Dan ini juga sangat miris, kemarin kami konfirmasi bahwa biaya yang dibuat hanya recovery-nya seminggu, biayanya hanya 35.000. Inilah yang perlu nanti Pak Bupati, agar ini jadi perhatian kita sebelum nanti para atlet kita ini akan bertanding di Propsu, karena ini salah satu langkah untuk mengikuti PON di Medan dan Aceh di tahun 2024. Nah, itu Bapak. Jadi Pak Bupati, saya ceritakan panjang lebar, makanya Pak Bupati tolong berikan waktu. Saya anak buah Bapak. Jadi ini Karake Pak, sangat sedih Pak. Ini Toba Pak,
belum ada Toba, masih dulu Tapot Pak. Ini Balige namanya Pak. Dulu masih Tapot, tapi Balige ini sudah menjadi barometer karate di Sumatera Utara. Setelah Mekar, Toba menjadi barometer karate di Indonesia. Sampai-sampai tahun 2002 tim Indonesia berangkat ke kejuaraan dunia di Jepang. Dari 5 kontingen Indonesia, 2 dari Toba, yaitu Doni Darmawan yang peraih juara dunia dan Sandi Sinaga. Terus setelah itu Pak Luhut Panjaitan yang 2 periode dia menjabat sebagai ketua Porki, PI Porki, pengurus besar Federasi Karate Indonesia. Dia heran ditanya ini, kau di mana? Sumatera Utara. Di mana kau? Tapot, dulu Tapot namanya. Kau di mana? Kau di Balige. Wah, siapa latih Mbak Biduan tahun 2000. Oke, Pelaknas, pernah di sini Pelaknas Pak. Pernah kau udah Del katanya. Belum kenal Del, belum kenal dulu. Ada sini sekolah katanya. Sampai sini pemusatan Pak. Tapi ini sejarahnya karate Pak. Tapi Bapak sangat mendukung. Tapi ini Koni si Peok ini sangat sedih Pak. Ini anak-anak itu setelah kejurkap yang di samping rumah Bapak itu, eksesnya itu Pak, kejurda Sumatera Utara. Kejurda Sumatera Utara ini sangat berat Pak. Seandainya Bapak di sana menonton Pak, sampai mau kita pecah kepala orang. Berat Pak, berat. Di sampingnya main secara teknis, kemudian ada polisinya Pak. Ada polisinya Pak. Itu hasilnya. Terus lagi ke Padang. Kalau ke Padang ini Pak, kalau masuk Al-Gabri nggak segampang itu Pak. Mengambil satu medali lepas Pak, waduh, luar biasa Pak. Tahu ini biasa sendiri Pak. Ketua Porki sudah bolak-balik Pak, bolak-balik telepon nggak ada apa-apanya. Tahu dana nggak ada. Atlet pun di sana, saya pun berangkat ke sana. Wasitnya bukan sembarangan Pak, ke sana. Ada kawan-kawan menonton, tapi biaya sendiri. Bagaimana bisa prestasi biaya sendiri? Sedangkan ladang itu Pak mesti dipupuk. Maka saya bilang, saya sebenarnya susah ngomong Pak, susah bicara Pak. Kalau ada hukum rimba mau dipecah kepalanya Pak. Sangat sedih Pak. Jadi makanya hanya kepada Pak Bupati lah kami melapor Pak. Itu hanya Pak Bupati Pak. Jadi saya nggak minta ini Pak. Ini waktu dekat ini Pak. Tanggal 30 sampai tanggal 6 November Pak. Ini Perprovsu, Pekan Olahraga Daerah Sumatera Utara. Itu gaungnya. Nanti hanya kepada Bapak. Biasanya pengalaman Pak setiap itu Pak adalah Pak Bupati. Pak Bupati sana ada pawen, ada dipilihnya. Biasanya itu Pak Bupati di depan itu pakai seragam. Jadi tahu ini kami TC-nya enggak ada apa-apanya Pak. TC-nya enggak ada. Intinya Pak Bupati sampai dengan hari ini dana enggak ada Pak. Tahu prestasi ada Pak. Apalagi ada dana Pak. Jadi untuk itu Pak, ke depannya Pak kan mudah-mudahan nanti kan karena tahun depan 2024 masih Pak Bupati bisa menyelesaikan PON. Jadi bagaimana ke depannya Pak? Terima kasih Pak. Seperti yang telah disampaikan tadi, kami para pelatih di cabang perguruan naungan Porki yang seperti yang telah disampaikan mengalami keluhan yang sangat miris dalam hal melakukan pembinaan, termasuk dalam hal pendanaan tadi. Jadi seakan-akan KONI ini cuci tangan dari peranannya selaku induk organisasi olahraga di kabupaten. Kenapa saya bilang seperti itu? Dikala kami mau memohonkan dukungan terkait untuk pendanaan prestasi olahraga karate dan mengikuti event-event, kami selalu kesulitan dengan masalah penerimaan dana, termasuk dalam hal pelaksanaan kejuaraan kemarin. Tunggu kami sampai seperti adu debat, mau ribut. Dan juga dengan para pelatih. Para pelatih ini untuk menciptakan atlet berprestasi sama dengan sepeda motor. Sepeda motor supaya bisa bergerak tentu harus ada minyaknya, ada olinya, ada servisnya supaya standar. Para pelatih ini tidak ada mendapatkan itu. Padahal KONI selaku induk olahraga yang menaungi olahraga yang seharusnya bertanggung jawab, yang berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten. Nah, harapan kami para pelatih dan atlet-atlet yang sudah menorehkan prestasi ini hanya kepada Bapak Bupati untuk memperhatikan dan mendukung kami dalam hal membawakan nama Kabupaten Toba ini supaya kembali lagi berkiprah
di tingkat nasional sampai tingkat dunia seperti di tahun-tahun 2002 yang lalu, yang mana kita sudah sampai mencapai tingkat dunia. Demikian juga dengan karate ini di 2 aliran. Itu sampai menjadi permasalahan di KONI. Padahal sebenarnya KONI itu tidak mencampuri urusan keluarga daripada Porki. Seharusnya itu KONI menganggarkan berapa sebenarnya anggaran uang yang digunakan oleh Porki. Bukan mereka yang mengatur rumah tangganya Porki. Dan program apa yang mau sasaran target yang dibuat KONI untuk karate itu yang diberikan kepada Porki, bukan mengatur urusan rumah tangga Porki. Nah, disinilah yang menjadi kendala kami menghadapi seakan-akan KONI ini kurang mempedulikan atau kurang memperhatikan olahraga karate ini. Padahal kalau kita tanya kepada KONI, olahraga apa olahraga unggulan yang dibina oleh KONI sampai sekarang saya rasa tidak ada sesuai dengan undang-undang keolahragaan, dan tidak muluk-muluk. Bahkan kami mungkin tidak menyombongkan diri bahwa karate ini bisa dikatakan menjadi anak emas di Kabupaten Toba ini dalam hal olahraga, karena inilah olahraga satu-satunya yang menorehkan prestasi mulai tingkat daerah provinsi sampai nasional hingga internasional dalam 2 aliran. Jadi di sini harapan kami Pak Bupati, dengan kebijaksanaan dan pengayoman Bapak, karena itu telah kami rasakan di kepemimpinan di pemerintahan kabupaten ini, dengan visi misi Toba Unggul Bersinar ini kita mendukungnya dari dunia olahraga, membuat dia bersinar dari dunia olahraga dengan prestasi yang kita torehkan, untuk memikirkan bagaimana anggaran dana yang bisa kami dapatkan dalam hal melakukan kegiatan dan mengikuti event-event daerah sampai tingkat nasional bahkan internasional. Berikut juga dengan kegiatan kejuaraan-kejuaraan yang telah kami mulai, seperti Bupati Cup kemarin, untuk bisa eksis kembali ke tahun-tahun berikutnya. Dan program daripada KONI ini, program kerjanya harus jelas, karena tidak ada membuat program olahraga yang dipertandingkan melalui programnya KONI. Demikian Pak Bupati, terima kasih. Pertama kita ucapkan syukur kepada Tuhan, kita sehat-sehat, boleh kita ketemu hari ini dalam acara audiensi Porki. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati sekaligus Ketua Umum Porki Kabupaten Toba Pak Tony, juga Ketua Harian Porki Pak Marimbun Marpaung Sekum Dona Nainggolan, dan Wakil Sekum Henry Nafitupulu, Bendahara Leni Hutapea, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kedatangannya. Tidak asing lagi bagi kita Porki, karena sudah beberapa kali saya hadir juga pada pertemuan-pertemuan dan pertandingan-pertandingan. Terima kasih untuk prestasi yang sudah diraih. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Wakil, ya, banyak prestasi yang sudah diraih tahun kemarin 2022 ya, di kejuaraan yang diikuti Porki pada kejuaraan Kesinkan tahun 2022 ya. Waktu itu juga kita hadirkan Bapak di tempat ini, ada emas 11 dan perak 2, dan juga kejuaraan yang diikuti atlet Porki Toba pada seleksi nasional KKI tahun 2022, emas 2, perak 2, dan perunggu 1. Juga ada kejuaraan ikuti atlet Porki Toba pada kejuaraan nasional Porki di Padang tahun 2022, ada emas 1, perunggu 1. Jadi ini juga kejuaraan diikuti Porki Toba pada kejuaraan daerah Porkum Sumut 2022, emas 6, perak 4, dan perunggu 5. Ini prestasi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi Porkilah yang membawa nama Toba ini harum di Indonesia ini, bahkan tingkat dunia tadi sudah dijelaskan oleh
Pak Biduan ya, sampai ke Jepang dulu ya. Iya, Pak Biduan. Orang Najolo tuh Jepang. Iya Pak. Iya, jadi ini kan patut kita banggakan. Nah, jangan berhenti karena tantangan, karena persoalan yang kita hadapi. Harus terus kita motivasi diri kita, semangat ya, tak ada persoalan tak dapat diselesaikan. Bagi orang yang tekun, bagi orang percaya, tak ada jalan buntu ya. Ini persoalan, jangan dibuat persoalan cacing jadi naga, tapi naga harus kita bikin jadi cacing, ya kan? Jadi saya lihat di olahraga ini penuh dengan teknik-teknik kan, strategi. Nah, jadi kalau di pertandingan aja sudah menang, maka persoalan masalah yang kalian bicarakan ini juga harus menang. Tidak boleh kalah karena hanya masalah hubungan dengan KONI ya. Jadi nanti kita jembatanin, kita coba panggil nanti KONI, nanti hadirkan dengan Pak dan Ketua dengan beberapa dari sini supaya ini kita bicarakan kenapa seperti itu. KONI nggak ada di sini kan? Nah, harusnya ada di sini hari ini. Jadi nanti saya akan panggil, mungkin besok ya. Kita bisa dihubungi Pak. Kita hadirkan, ya kan? Harus hadir dia membicarakan ini karena ini aset kita. Porki ini aset kita, ya. Jadi ini bawa nama kita, tidak boleh kalian jadi tak bersemangat dan seperti kita tahu ya, KONI harus memberi tanggung jawabnya sebagai induk olahraga yang tugasnya adalah membina ya, dan juga peningkatan prestasi atlet ya. Dana yang kita alokasikan untuk KONI harusnya juga dimanfaatkan untuk pembinaan dan peningkatan prestasi atlet ya. Yang jelas di sini atlet kita sudah ada yang nyata, jadi Porki itu bukan fiktif, tapi olahraga yang nyata yang sudah berprestasi. Jadi ini betul harusnya dalam strategi apa itu manajemen dalam segala hal juga harus memperhitungkan namanya SWOT, apa strength-nya ya, apa weakness, apa opportunity, apa strength. Nah, kekuatan kita di Toba ini, strength kita di olahraga bidang karate saya lihat ya. Kalau tidak dialokasikan anggaran untuk karate, yang udah salah itu menurut saya. Nah, kan kalau memanage itu kan di mana kekuatan saya, di mana ini kalau saya alokasikan dana yang kepada yang membuat kita tidak berprestasi, nah ini nggak pas itu. Jadi harus diatur dana itu yang kita kasih itu supaya muncul nama kita Toba ini yang berprestasi lebih, kan meningkatkan prestasi itu saja tugasnya KONI itu, harus bisa meningkatkan dari tahun kemarin, tahun sekarang meningkat tidak ya. Kalau meningkat kenapa harus dikasih anggaran ya kan? Anggaran yang kita kasih adalah membina, ada nggak pembinaan? Nah kemudian meningkatkan prestasi, ada nggak diupayakan untuk meningkatkan prestasi? Ini nanti kita coba komunikasikan dengan KONI supaya dia tidak salah memanage, supaya betul-betul dana yang kita alokasikan untuk KONI itu bisa dipakai semaksimal mungkin ya. Jangan patah semangat ya. Porki masih semangat. Ya, kita tidak lanjuti ya keluhan-keluhan hari ini. Jangan membuat kalian patah semangat, apalagi yang akan kita tanggal berapa tadi? Tanggal 29 sampai tanggal 6 29 Oktober 29 Oktober sampai 6 November di Medan ya. Jangan patah semangat. Saya ingin benar-benar prestasi kita tingkatkan ya, juara. Kalau bisa kita, apa target kita waktu itu?
Emas berapa? 10. Masih saya ingat itu. Masih saya ingat waktu di apa kan? Di Piala Bupati. Ya, Piala Bupati kan? Bulan Mei. Janji kita berapa itu? 10. 10 belum mas. Nah, coba semua berapa? Ini kita janji kita masih ingat. Nah, untuk dapat medali emas di apa ini? Apa namanya? Kejuaraan Di Propsu. Propsu. Ini, Pak. Medali yang diperlukan 11 Pak, 5 Mas Putri, 6 Mas Putra, 11 yang diperebutkan Pak, Sumatera Utara. 11. 11 Pak. Ya 10 kita Jadi 10 untuk Toba. Tepuk tangan dulu. Ya. Fokus ya, fokus apa yang kalian sampaikan kemarin itu ya kalian harus kita dengar karena kalian berprestasi. Sebelum kita konversi pers secara resmi, kita berfoto bersama dulu Pak. Ayo. Bila perlu di bawah kayaknya ya. Ya. Masih bertingkat di mana karena banyak. Anak kurang dah Pak. Saya cari juga kan di tangga Pak. Yuk. Isi Pak. Ayo semua di tangga ya. Lihat ini. Terus izin Pak Bupati, saya mewakili atlet yang ada di sini Pak Bupati. Mohon perhatiannya dan dukungannya buat kami para atlet. Kami juga untuk kedepannya butuh masa depan juga Pak Bupati. Dari kemarin kami pas pulang dari PON sampai sekarang kami kemarin udah mengungkapkan keluh kesah kami untuk kelantaran Kabupaten Toba, tapi sampai sekarang ya gitu-gitu aja Pak Bupati. Dan selama juga kami TC di Medan sampai sekarang ini kami nggak ada bantuan apapun, kami biaya sendiri sampai kami juga ke Padang. Jadi ini juga kami mohon untuk Pak Bupati biar ada dukungan dan perhatiannya buat kami dan terutama untuk masa depan kami ke depannya bagaimana Pak Bupati. Sekian dan terima kasih. Os. Apa ini permintaan kalian? Ya kalau kami dari atlet untuk Pak Bupati, kalau sekarang ini kan kami posisinya masih atlet, masih untuk dipersiapkan untuk PON 2024 dan event-event berikutnya yang akan mendatang. Jadi kami juga mohon istilahnya pekerjaan lah Pak Bupati yang utama. Ya. Semangat dulu ya. Semangat, nanti kita lihat ya. Kalau ada yang bisa kita lakukan nanti pekerjaan apa, ya kalian kan sudah berprestasi, harusnya kalian tetap bisa diprioritaskan perhatiannya ya. Oke, kalau yang ke Uzbekistan gimana? Termasuk mereka juga Pak Bupati. Enggak, maksudnya apa yang kendala ke sana? Apa yang dibutuhkan? Apa yang termasuk dibutuhkan? masalah anggaran dana persiapan untuk keberangkatan mereka, dana dari sini, dana pembinaan TC, dan juga nanti untuk kelengkapan mereka ke Pakistan dan Uzbekistan dan selama mereka mengikuti kegiatan di Uzbekistan nanti. Oke, siapkan proposalnya ya. Ya. Oke, nanti kita supaya kita bisa ajukan. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Toba juara! Toba juara! Toba juara! Horas! 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 4 juta. Yang Propsu. Nawar terus ya. Itulah dulu. Juara 1 berapa? Medali emas. Dari perak 3 juta. tadi 4 juta. 4 emas. Yang perak 3 juta. 2 juta. Yang perunggu 1. 1 juta. Pelatih berapa pelatihnya? Tuan peserta kita. Hah? yang dilatihnya adalah juara Pak. Berapa orang maksudnya? Hah? Pelatih yang juara katanya. Pelatih Buat baju yang besar ya. Di pelatih depan sana. masing-masing 4 juta. Foto ini semua. Wah, luar biasa. Ini jumlahnya. Ada situ jumlah kan? Semangat ya. Ada beberapa kami lihat di sini adik-adik yang berprestasi
Lalu yang kedua ada agenda ke depan ya, tanggal 29 sampai tanggal 6 ya, 6 November. Nah, yang pertama Pak, pertanyaan kami untuk adik-adik yang berprestasi ini sudah membawa nama baik Kabupaten Toba. Nah, bagaimana ini respon Bapak dan apa apresiasi yang bisa diberikan kepada adik-adik ini terutama sebagai generasi muda? Ya, yang berprestasi yang sudah nanti akan kita pelajari, akan kita kasih juga penghargaan nanti yang bisa mendorong semangat mereka. Nah, terima kasih untuk semua atlet kita yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk mereka semuanya. Ini membawa harum nama baik Toba. Nah, jadi yang ke depan Porpropsu yang akan kita ikuti mulai tanggal 29 sampai 6 Oktober ini. Kita mendorong mereka untuk tetap bersemangat. Harapan kita ini juara umum nantinya di bidang karate. Doakan supaya teman-teman kita ini sehat dan selamat dan dapat berprestasi dengan luar biasanya. Hal-hal yang mereka butuhkan ke sana tentunya pasti kita dukung, kita upayakan apa yang bisa kita lakukan supaya mereka tidak terhalang oleh kebutuhan-kebutuhan mereka. Nanti akan kami bicarakan dengan KONI bagaimana supaya KONI mendukung penuh, memberikan seluruh pikiran, tenaga dan dana yang kita lokasikan itu untuk membantu Porki supaya bisa menjadi juara nanti di pertandingan yang di Medan nanti. Pak, terkait minimnya perhatian KONI kepada karate Toba, apa tindakan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati selaku pimpinan kepala daerah, Pak? Ya, itu tadi. Mengingatkan anggarannya itu dari PBD, Pak. Ya, itu tadi akan kita panggil ketua KONI-nya, pengurusnya, supaya bisa memprioritaskan yang utama. Jadi kita kan belum baru kali ini kita ketemu dan mendapatkan keluhan ini. Nanti kita panggil, kita bicarakan bersama-sama supaya sekali lagi tadi memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada Porki ini. Oke, Pak. Terakhir Pak, ada rencana kegiatan tanggal 29 sampai tanggal 6 ini Bapak ikuti? Oh iya, pasti saya hadir di sana ya. Pasti nanti saya cari tanggalnya. Tapi ini kan kebanggaan kita, pasti kita hadir di sana. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sedikit lagi Pak Bupati, Iya, Pak. terkait ada keluhan untuk perhatian dari pemerintah terkait beberapa atlet yang sudah berprestasi menginginkan lowongan pekerjaan. Ya, itu nanti kita pikirkan. Seharusnya mereka ini yang berprestasi ini tidaklah menjadi masalah untuk pekerjaan. Nanti kita coba sesuai dengan aturan yang bisa kita pakai aturannya sehingga mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik nantinya. Jadi kita nanti akan bicarakan itu, kita upayakan yang terbaik bagi mereka. Baik. Ketua Wakil Pak, sebagai Ketua Porki Pak, coba apa kendala kira-kira komunikasi antara Porki dengan KONI Toba? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya tidak ada kendala. Nah, ini cuma hanya sekedar semangat dari Senpai dan atlet-atlet agar kiranya nanti KONI memperhatikan ke depan bahwa di dalam olahraga itu ada skala prioritas. Dan kita yakin bahwa karate inilah yang membawa nama Toba yang begitu harum bersinar bahkan di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Dan ini melalui Pak Bupati, mengapa kita beraudiensi agar kita juga pemerintah agar sungguh-sungguh memperhatikan mana cabang olahraga yang bisa membawa skala-skala prioritas. Di harapan kami sebenarnya tidak ada masalah, tentu mudah-mudahan nanti karena kita beberapa kali hubungi Pak Ketua KONI tidak mengangkat telepon. Karena kemarin juga ada Kejurda mau kita laporkan apa hasil dari Kejurda Korpi yang tingkat provinsi dan Kejurnas yang ada di Padang. Tapi tidak ada respon. Sebenarnya bentuk ini dari kawan-kawan semua bahwa kalau tetap kita semangat. Seperti arahan dari Pak Bupati, kita harus berinovasi. Kita tidak ada kenal. Tanpa itu juga kita harus berjuang. Itu arahan dari Pak Bupati, kita harus berinovasi. Yang gara-gara KONI ini kita fasilitasin semua. Tapi perlu perhatian dari pemerintah melalui KONI agar kedepannya benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan olahraga karate. Karena ini dari semenjak ada Toba, karate yang membawa nama Kabupaten Toba selalu.
tingkat nasional juga ada, tingkat nasional ada Doni Darmawan, ada Iwan Serait yang sekarang udah TNI masuk setelah juara SEA Games dan juara dunia kemarin. Dan inilah harapkan dengan adanya dalam waktu beberapa bulan ke depan 2 orang dari Toba kami ikuti kejuaraan Asia di Uzbekistan. Kita doakan, kami berharap dari masyarakat Toba melalui Pak Bupati, kita doakan agar nanti bisa mencapai menghasilkan maksimal emas untuk kejuaraan dari karate di Uzbekistan. Siapa saja atlet kita akan berangkat ke Uzbekistan? Yang satu yang berangkat Faisal dan juga Siahan dan juga Daniel Utapea. Ya itu juara kemarin di Kejurnas di Padang yang tanggal Oktober 3 sampai 6 Oktober kemarin. Kelas apa, Pak? Kelas mungkin Kelas 84 kg dan kelas 60. 84 kg dan 60 ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.